Mungkin banyak yang belum tahu kalau seandainya ya selaput darah ataupun himen bahasa medisnya ini bisa robek ya selain karena berhubungan seksual. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selaput darah ataupun himen, ya ini orang beranggapan kalau selaput darah ini yaitu identik dengan keperawanan seseorang wanita. Ketika berhubungan seksual, ya pasti orang beranggapan ya selaput darah ini ya akan robek. Nah, orang kemudian beranggapan lagi kalau selaput darah robek berarti sudah tidak perawan. Nah, kemudian kalau selaput darahnya masih utuh ya berarti masih perawan. Nah, ini setuju nggak dengan pendapat ini ya? Coba ya komen-komen di bawah. Banyak orang yang beranggapan begini, ya ketika selaput darah robek pasti sudah berhubungan seksual. Ya karena dianggap robeknya itu karena berhubungan seksual. Ah, ini udah nggak perawan nih karena udah berhubungan seksual. Ya karena dia melihat ya robek seperti itu. Padahal ya bukan hanya karena berhubungan seksual saja ya selaput darah bisa robek, karena hal lain pun bisa. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi selaput darah ataupun himen ini ya ini termasuk jaringan kulit yang tipis ya, yang elastis. Ya selaput darah ini tiap orang beda-beda bentuknya, jenisnya. Nah, ini ada gambar. Ya ini menunjukkan ya tipe-tipe selaput darah. Jadi ada banyak sekali tipenya. Ya jadi orang itu nggak sama antara wanita A dan wanita B itu bisa saja nggak sama. Selaput darah ini ya dia melapisi bukaan dari vagina. Ya elastisnya bisa berbeda dengan orang, kemudian bentuknya bisa berbeda dengan orang, kemudian jenis ketebalannya pun bisa berbeda dengan orang. Ya jadi nggak bisa disamakan antara si A dan si B. Jadi persepsi ini harus dirubah ya. Jadi selaput darah itu banyak sekali macamnya, jenisnya, tipenya, kelenturan, elastisnya itu beda-beda. Kemudian bentuk selaput darah ini bisa berubah ya karena aktivitas seksual, ya kemudian karena proses melahirkan, ini bisa berubah. Jadi jangan salah persepsi ya. Setelah menonton video ini semoga nambah wawasan. Jadi selaput darah ini memang bisa robek karena berhubungan seksual, tapi ada penyebab lain ya yang bisa menyebabkan robeknya selaput darah ataupun himen. Yang pertama ini adalah cedera ataupun kecelakaan. Robeknya selaput darah ini tidak melulu karena hubungan seksual ya, ini bisa terjadi karena cedera ataupun kecelakaan. Misalkan nih teman-teman jatuh dari tangga kemudian menyebabkan area intimnya ini cedera, ini bisa menyebabkan selaput darahnya robek. Ya, jadi bukan karena hubungan intim kan robeknya? Ya, tentu bukan. Ini karena cedera ataupun kecelakaan. Yang kedua, olahraga. Loh, dok, olahraga bisa bikin selaput darah robek. Saya nggak mau olahraga lagi deh setelah nonton ini. Ya, enggak ya. Jadi selaput darah robek karena olahraga, ini misalkan olahraganya berkuda, naik sepeda, ya ataupun olahraga lain, tapi jatuh ya. Ataupun kecelakaan, misalkan jatuh dari kuda, jatuh dari sepeda, terhentak ya area kewanitaannya, ini bisa robek. Jadi ya ini bisa robek karena olahraga yang cedera ataupun yang kecelakaan, intinya gitu deh. Jadi bukan karena olahraga lagi nari-nari misalkan ya tiba-tiba jadi robek ya karena mungkin gerakannya ngangkat-ngangkat gitu kakinya, enggak. Ya itu misalkan terjatuh ataupun kecelakaan. Kalau seandainya tanpa kecelakaan gimana, dok? Ya, ini umumnya nggak bakal bikin robek selaput darah. Misalkan olahraga bersepeda, menari, misalkan lari, berenang, dan sebagainya. Ya, kalau gerakannya benar nggak bakal robek. Yang robek kalau kecelakaan. Yang ketiga, pemeriksaan vagina dan panggul. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ya, tapi pemeriksaan ini biasanya tidak dilakukan. Misalkan memang tidak ada indikasi yang gawat darurat ataupun yang penting. Karena kalau masih selaput darahnya masih utuh biasanya ataupun belum menikah, ini biasanya tidak dilakukan pemeriksaan ini ya. Biasanya cukup dilakukan USG. Tapi kalau memang perlu dan penting, ya misalkan kondisi yang emergensi anggap saja seperti itu, ya ini pemeriksaan ini dengan memasukkan alat ke dalam vagina, ya ini bisa saja melukai ataupun mencederai selaput darah yang akhirnya bisa robek. Tapi ini biasanya ya kalau tidak ada indikasi yang gawat darurat tidak dilakukan. Nah, kemudian selaput darah ini juga bisa robek. Misalkan nih teman-teman memasukkan sesuatu ke dalam vaginanya, entah itu jari, entah itu misalkan alat seks ya, ini bisa juga robek. Walaupun ya tidak melakukan hubungan intim secara langsung.
Yang keempat, peregangan terlalu berat. Nah, ini ada hubungannya nih dengan yang saya jelaskan tadi. Ya, jenis-jenis dari selaput darah. Elastisitasnya juga ada yang tebal, ada yang sangat tipis, ada yang tipis. Ya, ketika melakukan peregangan terlalu berat ataupun aktivitas berat, misalkan angkat beban dan sebagainya, intinya yang berat-berat ya. Ya, ini bisa menyebabkan selaput darah robek, yang golongan yang tipis-tipis tadi. Ya, ini bisa saja terjadi, tapi memang jarang. Ya, walaupun jarang bisa terjadi. Yang kelima, memasukkan tampon atau menstrual cup. Jadi tampon ini kan biasanya digunakan ya untuk menyumbat ya ketika menstruasi. Menstrual cup ini juga sama ya, tujuannya untuk menyumbat ya ketika menstruasi. Nah, ini kalau seandainya dimasukkan tampon ataupun menstrual cup masih belum menikah, ini bisa bikin robek selaput darah. Jadi tidak disarankan yang belum menikah. Karena memang ya tampon ataupun menstrual cup ini bisa digunakan ya baik belum menikah ataupun ya sudah menikah. Ya, tapi takut-takutnya ya ketika menggunakannya salah ya, akhirnya bisa mencederai ataupun merobek selaput darah. Karena di Indonesia ya penggunaan menstrual cup dan tampon ini masih jarang ya, masih tabu, masih aneh ya, takutnya nanti ya jadi mencederai ya ketika menggunakannya. Nah, jadi sudah nonton ya, paham ya. Jadi selaput darah ini banyak sekali jenisnya, macam-macamnya, elastisitasnya beda-beda, bentuknya beda-beda, jadi nggak sama. Nah, kemudian ya setelah menonton ini pasti tahu ya, jadi selaput darah ini bisa robek. Ya, bukan karena hubungan seksual saja, berhubungan intim saja. Wah, ini nggak perawan nih karena sudah berhubungan intim. Ya, ternyata dia robeknya karena cedera. Ya, karena sebab lain. Jadi bisa saja robek selain karena berhubungan intim. Ya, semoga paham. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau suka, subscribe, like, share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.